Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai anatomi yang kasat mata. Sekarang kita mau bahas anatomi yang enggak kasat mata atau mikroskopik. Karena kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang ya, kita butuh mikroskop buat lihat sel, buat lihat jaringan. Kita nggak bisa lihat langsung lewat mata ya. Namun bagaimana cara melihat? Misal kita mau ambil jaringan paru-paru yang struktur kayak alveolus kecil-kecil gitu. Gimana sih dari paru-paru kemudian lakukan yang namanya pemrosesan jaringan. Jadi dari jaringan itu misal dari sampel kadaver paru-paru kita mau ambil sedikit, entah nanti gimana caranya sampai masuk ke mikroskop. Nah, itu namanya pemrosesan jaringan yang awalnya dari sampel, ujung-ujungnya jadi yang di itu loh, kaca benda. Nah, itu kita sebutnya preparat. Tahapannya pertama pasti buat mendapat sampelnya. Kita lakukan proses yang namanya biopsi. Biopsi adalah pengambilan sampel pada jaringan yang hidup. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu enggak kalau pengambilan sampelnya dari jaringan yang mati? Ada yang jawab otopsi di sini? Ya, nanti cari sendiri ya, tapi jawabnya bukan. Tapi nekroptopsi. Ya. Dulu kakak pernah kejebak sama itu waktu kuliah. Jadi mendapatkan sampel dari subjek yang masih hidup ya, disebutnya namanya biopsi. Sebetulnya ada banyak sekali caranya, namun kakak mau kenalin dua aja. Ada eksisi sama insisi. Eksisi itu diambil semua, biasanya kalau misal kelainannya cuman kecil sekaligus diambil, mau tahu itu apa. Kalau yang insisi biasanya itu masanya gede, kita nggak bisa ambil semua, jadi ambil sedikit dahulu. Nah, setelah mendapatkan sampel, kita perlu melakukan beberapa upaya buat memastikan jaringannya itu tetap. Maksudnya, kalau kalian habis potong daging gitu kan, atau enggak kalian udah masak, kalian ambilkan sedikit tuh dari ayamnya kan, terus kalian tinggalin aja. Kan lama-lama akan membusuk ya teman-teman ya. Nah, kalau membusuk kan nggak bisa dilihat. Oleh sebab itu kita harus proses, kita harus buat dia jadi sampel dengan proses yang namanya fiksasi, dehidrasi, clearing, sampai infiltrasi. Fungsinya apa? Kita pertama itu kita mau pastiin jaringan itu nggak busuk dan kita harus preservasi jaringan ini jadi biar awet tahan lama. Nah, lewat beberapa proses ini dan ujung-ujungnya itu kita tuangin wax atau lilin khusus ya ke dalam jaringan itu sehingga dia bisa terjaga dan kaku buat kita simpen. Setelah itu barulah kita memberikan pewarnaan. Kenapa? Biar bisa dilihat. Sebetulnya ada banyak juga pewarnaan. Yang paling sering itu biasa hematoksilin, eosin. Ada juga pewarnaan-pewarnaan yang khusus, misal me- khusus buat benda asam, benda basah, khusus buat mendeteksi zat-zat tertentu. Namun itu biasanya dipakai bukan di histologi, tapi buat di patologi. Misal buat kelainan nih, ada massa di pipi, kemudian diambil dikit, mau tahu itu apa. Nah, biasanya pakai pengecatan yang aneh-aneh. Fungsinya diberi pengecatan ya pertama biar kita bisa lihat dan bisa membedakan. Nah, tahapan terakhir setelah tadi kita ambil sampelnya entah diambil semua atau diambil sedikit, kemudian kita proses begitu rupa sampai menjadi sediaan, terus kita kasih pewarnaan, terakhir kita tinggal amati dalam mikroskop. Kakak mau review lagi ya mengenai bagian mikroskop. Kakak percaya kalian sudah dapat inilah ya di biologi, cuman bagian yang penting adalah lensa itu ada dua macam. Lensa okuler yang ada di mata, itu pembesarannya 10 kali, fix. Dan ada lensa objektif. Lensa objektif itu yang letaknya dekat ke benda, ke objek. Dia ada, biasanya ya, ada 4 macam. Perbesaran 4, 10, 40, dan 100. Bagian kedua adalah pemutar. Pemutar itu buat nentuin zoomnya dari mikroskopnya. Biasanya ada penting ketiga adalah sumber cahayanya. Di sini ada dua macam biasanya. Bisa pakai cermin, tapi itu kuno banget, butuh butuh sinar matahari ya. Kalau mendung nggak bisa kelihatan. Atau yang modern-modern biasa sekarang dipakai di FK-FK itu dia pakai senter di bawahnya. Soalnya dulu pernah kakak mau lihat gini kan, wah kok hitam semua. Oh ternyata belum dinyalain. Nggak lucu ternyata. Oke. Setelah kita nyalain gitu kan, kita taruhin preparat kita, taruhin di mikroskopnya. Kemudian gimana cara ngelihatnya? Nah, prinsipnya itu dimulai dari
Jarak terjauh artinya apa? Itu pemutar kasar kalian pindahin ke paling jauh. Zoomnya paling kecilin. Dan mulai dari perbesaran kecil. Jadi lensa objektifnya pastiin kalian nggak tahu-tahu langsung dari 100 kali ya, tapi dari 4 kali dahulu. 4 kali ketemu baru masuk lanjut ke 10, 10 habis itu 40, 40 habis itu 100. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian mau lihat apa gitu ya. Dan terakhir, biasanya ini sering keluar di soal ujian. Tadi kan kakak sebutkan ada lensa okuler yang di mata 10 kali, perbesarannya fix. Dan ada lensa objektif yang deket benda. Ada 4, 10, 40, sama 100 ya. Nah, kalau ditanya magnifikasi totalnya berapa, itu jangan langsung dijawab objektifnya berapa, karena itu kurang tepat. Kenapa? Karena ingat tadi, ada lensa okuler yang memberikan 10 kali pembesaran. Jadi misal, kita lagi lihat preparat jantung dengan perbesaran 10 kali objektif. Berarti kalau ditanya magnifikasi totalnya berapa, 10 dikali lensa okulernya, pasti 10 juga. Jadi totalnya 100 kali. Jadi kalau misal kalian ditanya magnifikasi totalnya berapa, selalu cari aja kalian sedang lihat dengan lensa objektif berapa, habis itu semua dikali 10. Misal lensa objektifnya 40 kali, tinggal dikali 10 itu mendapatkan perbesaran totalnya.